Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Kiai Haji Abdul Hadi beserta seluruh para kiai dan alim ulama yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan apa ini? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, bergembira, bersukacita, bersyukur dengan adanya dan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani adalah kitab karangan Al-Imam Asy-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Nah, dalam kitab tersebut Al-Imam Asy-Syarwani qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, baru malam Isra. Nah, pertanyaannya, kenapa kok malam Maulid lebih utama, lebih mulia, dan lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar? Padahal malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat dan turunnya ruh, yaitu Jibril. Malam yang lebih utama dari 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani dalam Al-Mawahib, beliau mengatakan malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Maulid adalah malam adanya Nabi di muka bumi, malam lahirnya Nabi di muka bumi. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah malam adanya dan turunnya malaikat di muka bumi. Adanya Nabi di muka bumi, lahirnya Nabi di muka bumi sudah tentu lebih mulia dan lebih utama daripada adanya dan turunnya malaikat di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada anugerah Lailatul Qadar. Sebagaimana dikatakan oleh guru kami Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal ya lail itsnain madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Malam Senin, kenapa kau begitu mulia, begitu agung, begitu luhur, begitu sejahtera, begitu suci? Mengapa wahai malam Senin? Apa yang telah menyapamu?
Ternyata kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna karena berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahir Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, iman, takwa, sholat, ilmu, amal, warok, khauf, khasyah, zuhud, qanaah, dzauq, ibadah, ilmu, tidak akan ada amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, akhlak, adab, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bersyukur, untuk berbahagia, untuk bergembira, untuk bersuka cita atas lahirnya Nabi Muhammad, atas adanya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh, Beb? Siapa yang perintahkan, Beb? Apa dalilnya, Beb? Yang suruh, yang perintahkan bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan para ulama, bukan para asatid, bukan para habaib, bukan para aslafun salih, bukan para a'immatul arba'ah, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para a'immah, bukan para asfiya, bukan para mujaddidul Islam, bukan para ahlul ijtihad yang memerintahkan, bukan para salaf, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan sahabat, bukan Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan juga malaikat, tetapi yang memerintahkan berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, kata Allah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya, hendaklah kalian, hendaklah engkau, hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai rahmat Allah. Itu dijelaskan dalam kitab tafsir. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Satu, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dua, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi. Ini tafsir bil ma'thur. Tiga, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam An-Nasafi. Empat, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur tafsir bil ma'thur karangan Imam As-Suyuti. Enam, dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tujuh, dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi. Delapan, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sembilan, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi. Sepuluh, dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan karunia Allah adalah Islam, iman, Al-Quran dan ilmu. Terus apa rahmat Allah? Rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan rahmat bagi sesama Islam saja, bukan rahmat bagi sesama manusia saja, tetapi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, maka dengan adanya Islam, iman, Al-Quran dan ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah kita semua bergembira. Jikalau intisari daripada maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi, maka berarti yang pertama kali memerintahkan bermaulid adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Tidak perlu cari-cari dalil-dalil yang lain.
Wahabi bilang maulid bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Kalau intisari maulid, berbahagia dengan lahirnya Nabi yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang ayatnya kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis maulid, pulang dari sini jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, sebagai gutwah, sebagai teladan, sebagai pedoman. Bagaimana kepribadian Nabi Muhammad? Pulang dari sini bawa kepribadian Nabi, bawa ilmu Nabi, bawa akhlak Nabi, bawa adab Nabi, bawa amar ma'ruf Nabi, bawa nahi mungkar Nabi. Jadikan beliau sebagai teladanmu, pedomanmu. Ikuti sunnah-sunnah beliau. Jangan jauh dari para pewaris keilmuan beliau. Dekati pewaris keilmuan, yaitu para ulama, orang-orang soleh. Dekati para penyambung lidah beliau. Cintai para penerus tongkat estafet perjuangan beliau. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya bahas bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad begitu luar biasa. Akhlak Nabi, adabnya Nabi begitu luar biasa. Tidak ada manusia yang berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Sebab kata Nabi, ta'addabtu bi'adabin Nabi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku akhlak, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana adab Nabi Muhammad SAW? Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sudah wafat. Beliau pergi kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, apakah aku telah melakukan semua sunnah-sunnah kekasihku Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah, ada satu yang belum wahai ayah. Apa itu? Rasulullah biasa pergi ke pasar untuk memberi makan pengemis yang buta. Maka pergilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memberi makan pengemis tersebut. Padahal pengemis Yahudi yang buta ini selalu mencaci maki Rasulullah. Dia hina Rasulullah. Muhammad itu gila, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu kahin, dukun, penyihir. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia suapi si Yahudi yang buta tersebut. Ketika dia suapi, dimuntahkan oleh Yahudi tersebut. Ketika dimuntahkan, Sayyidina Abu Bakar bertanya, kenapa kau muntahkan? Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Sebab orang yang biasa menyuapiku, dia kunyah dulu makanannya sampai lembut, karena dia tahu aku tidak memiliki gigi. Setelah dia kunyah makanannya sampai lembut, baru dia suapi ke mulutku. Sayyidina Abu Bakar menangis, saudara-saudara. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Orang yang biasa menyuapimu telah wafat. Ini Yahudi bertanya, emangnya siapa orang yang biasa menyuapiku? Orang yang biasa menyuapimu adalah orang yang setiap hari kau caci, kau maki, kau hina, kau fitnah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ini Yahudi menangis. Dan apa kata dia? Saksikanlah bahwasanya aku masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana akhlak adab Nabi Muhammad. Pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, difitnah, beliau diam. Bahkan beliau membalasnya dengan kebaikan. Beliau dilempari kotoran onta, saudara-saudara. Dilempari dengan kotoran onta setiap mau pergi ke masjid. Kadang pakai perut onta yang sudah busuk dilempar. Satu saat beliau tidak dilempar. Beliau bertanya, kemana orang yang biasa melempariku kotoran? Oh, dia sedang sakit. Datang Rasulullah. Orang tersebut berkata, wahai Muhammad, apakah ketika engkau tahu aku lemah, engkau datang ke sini ingin membunuhku? Kata Rasulullah, tidak. Aku bertanya, kemana orang yang biasa melempariku? Ternyata sedang sakit. Maka aku datang ke sini membawa bungkusan ini, membawa buah untuk menjenguk dan membesukmu. Apa kata orang tersebut? Sanak saudaraku, temanku, orang-orang sanak saudaraku, teman-temanku tidak membesukku. Malah engkau orang yang aku hina, yang aku caci, yang aku maki, yang aku lempari dengan batu, dengan kotoran onta, dengan perut onta. Malah engkau yang mendatangiku. Saksikanlah aku masuk ke dalam Islam. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana adab Nabi? Dalam hadis beliau berkata, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa seorang muslim yang memusuhi kafir zimmi. Kafir itu ada 4, zimmi, harbi, muahad, muamman.
Barang siapa yang memusuhi kafir zimmi, orang kafir tinggal di mayoritas muslim, dimusuhi, kata Rasulullah, sama seperti dia memusuhiku. Coba lihat, ada akhlak seperti akhlak Nabi? Apakah ada adab seperti adab Nabi? Hah? Bagaimana dengan hadis Nabi, man qatala muwahhadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, kemudian dibunuh, maka orang muslim yang membunuh orang kafir itu tidak akan pernah bisa mencium bau sorga. Coba lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ketika kepribadiannya dihina, ketika pribadinya dicaci, ketika pribadinya dimaki, beliau diam, beliau tidak membalas, bahkan beliau balas dengan kebaikan, saudara-saudara. Akan tetapi kalau sudah masalah agama, masalah syariat, masalah akidah, Nabi Muhammad tidak pernah tinggal diam. Kalau agama sudah dilecehkan, syariat dinodai, akidah dilecehkan, maka Nabi Muhammad manusia yang pertama kali wajahnya memerah untuk melawan kezaliman dan kemungkaran tersebut, saudara-saudara. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal diam. Jadi sering saya katakan, para penceramah harusnya tawassut, tawazun. Apa itu tawassut? Apa itu tawazun? Yakni ada di tengah, di tengah. Jangan cuma bahas lembutnya Nabi doang. Jangan cuma bahas akhlak Nabi doang. Jangan cuma bahas adab Nabi doang, tetapi menghilangkan ketegasan Nabi. Lihat saya tadi, saya bahas adab Nabi, saya bahas akhlak Nabi, saya bahas bagaimana akhlak adab Nabi Muhammad, saya bahas bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana rahmatan lil alamin Nabi. Tetapi di sisi lain, jangan yang lembut-lembut ini, pendakwah-pendakwah yang lembut, jangan menghilangkan ketegasan Nabi. Sebagaimana kami yang tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Itu namanya tawassut, itu baru namanya tawassul, saudara-saudara. Jadi rahmatan lil alamin jangan diartikan diam terhadap kezoliman. Rahmatan lil alamin jangan diartikan diam terhadap kemungkaran. Jangan diartikan diam terhadap mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Salah besar. Lihat bagaimana ketegasan Nabi. Kalian mau hilangkan begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana tegasnya Nabi. Bahkan Masjid Diror dibakar oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah berkata, man li Ka'ab ibn Ashraf fa innahu qad adallahu wa rasul. Siapa di antara kalian yang berani untuk membunuh Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi ketika itu yang sering memusuhi Islam, karena Ka'ab ibn Ashraf telah menyakiti, memusuhi Allah, menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Faqama Muhammad ibn Maslamah faqala ya Rasulullah atuhibbuka an aqtulahu? Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Apakah Nabi bilang jangan? Tidak. Apa? Qala na'am, kata Nabi, ya, bunuhlah dia. Jangan hilangkan bagaimana hadis Nabi yang mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumul lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa di antara kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homo, yaitu sodomi, apa kata Nabi? Maka bunuhlah mereka berdua. Fa'il dan maf'ul bihnya, si pelaku yang menyodomi dan yang disodomi. Kalau dua-duanya sama suka. Kalau yang satu terpaksa, maka yang satu yang dibunuh. Kalian mau hilangkan itu? Kalian mau hilangkan man ra'a minkum mungkaran fayughayyiru bi yadihi fa idza lam yastati fa bi fahmihi fa idza lam yastati fa bi qalbihi. Kalian mau hilangkan ketegasan Nabi yang itu? Kalian mau hilangkan hadis yang dimana Rasul berkata, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yufaqqa ainahu. Barang siapa orang masuk ke rumah orang tanpa izin pemilik rumah, maka sang pemilik rumah halal mencolok kedua matanya. Hadis-hadis seperti itu mau kalian hilangkan? Jangan, saudara-saudara. Jadi penceramah itu harus tawassut, bahas ilmu Nabi,
bahas adab Nabi. Di sisi lain bahas juga tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas jangan juga menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezoliman, diartikan diam terhadap kemungkaran, maka demi Allah Kiai Haji Nur Ali, ya, yang dimana beliau, siapa yang tidak kenal di Bekasi Kiai Haji Nur Ali, yang dimana beliau pernah mendirikan namanya Laskar Rakyat. Untuk apa? Untuk melawan penjajah Belanda. Beliau salah satu pahlawan yang mengharumkan nama Bekasi. Siapa yang tidak kenal beliau? Apa fatwanya beliau? Apakah beliau sebagai kiai, sebagai ulama mengeluarkan fatwa, udahlah nggak usah lawan Belanda, biarin aja? Apakah itu fatwanya? Udah Belanda nggak usah dilawan, biarin aja deh. Udah pakai akhlak, udah pakai adab, biarin aja nggak usah dilawan. Tidak, saudara-saudara. Apa fatwanya beliau? Hah? Apa? Hei orang Bekasi, apa fatwanya Kiai Haji Nur Ali? Beliau mengeluarkan fatwa bahwasanya wajib setiap rakyat, setiap umat Islam Bekasi mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda dan mengusirnya dari tanah Betawi, dari tanah negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezoliman, ya nggak bakal Kiai Haji Nur Ali mengeluarkan fatwa seperti itu, betul? Betul. Makanya jangan mensalah artikan rahmatan lil alamin. Itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, sebelum saya tutup, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui semua, bahwasanya saya Bahar bin Smith dilaporkan di Polda Metro dengan 2 laporan. Laporannya apa? Laporannya berisi bahwasanya Bahar bin Smith diduga memelintir omongan dudung yang berkata bahwasanya Tuhan bukan orang Arab. Ingin saya sampaikan kepada kalian semua yang hadir di sini. Saudara-saudara sekalian, jiwa saya bukan berani mati, bukan. Jiwa saya bukan mencari mati, bukan. Tapi jiwa saya adalah cinta mati kepada kematian. Saudara-saudara, saya sampaikan, jangankan cuma 1 laporan, jangankan cuma 2 laporan, jangankan cuma 3 laporan, 1, 2 atau 3 laporan, 1000 laporan yang dilayangkan kepolisian, saya Bahar bin Ali bin Smith tidak akan mundur walaupun sejengkal di dalam melawan kezaliman dan menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Saya melawan orang yang menistakan agama, saya melawan orang yang menistakan akidah Islam, betul? Saya tanya semua masyarakat Bekasi yang ada di sini, semuanya dulu belajar sifat 20 enggak? Pasti kalau orang Betawi nggak belajar sifat 20 perlu dipertanyain itu. Ayo semuanya bareng-bareng baca. Allah wujud, kamu khalaq, kiamu, hayat sama. Sifat wajib bagi Allah mukhallafatul lil hawa. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaan. Ciptaannya betul. Laisa kamislihi, laisa kamislihi. Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Nah, saya tanya, semua jawabnya bareng-bareng ya. Andaikan saya nih nanya ke saudara-saudara, saya
tidak mau, saya tidak berbicara dengan saudara-saudara, saya tidak berbicara dengan bahasa Arab. Saya berbicara dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arab. Karena saudara-saudara bukan orang Arab. Pertanyaannya, kenapa saya tidak mau berbicara dengan saudara dengan bahasa Arab? Jawab. Loh, gak ngerti gimana sih? Nih saya ulang ya. Saya ulang. Saya nggak mau ngomong sama kalian pakai bahasa Arab. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak mau pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena kalian bukan orang Arab. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa saya kok ngomong sama kalian nggak mau pakai bahasa Arab? Kenapa kok bahasa Indonesia? Jawabannya apa? Karena bukan orang. Karena bukan orang. Iya, orang Indonesia. Karena bukan orang. Saya tanya lagi ya. Jawab dari hati aja, jangan saya yang iniin, jawab dari hati. Saya nggak mau berbicara dengan kalian pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Karena kalian bukan orang Arab. Pertanyaannya, kenapa saya tidak mau berbicara dengan kalian pakai bahasa Arab? Kenapa pakai bahasa Indonesia? Jawab. Apa? Karena bukan orang. Itu jawabannya. Sama nggak seperti apa yang dikatakan Dudung? Jawab. Sama tidak? Sama. Kalau Dudung bilang Tuhan bukan orang, dia nggak salah. Tapi nggak mungkin dia bilang Tuhan bukan orang, berhenti di situ aja. Sebab konteksnya dia sedang membahas tentang doa. Iya kan? Kalau memang benar, cukup Dudung bilang begini aja. Saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia. Saya tidak pakai bahasa Arab. Karena Allah itu maha mendengar. Kalau gitu kan enak. Benar nggak? Kalau itu menyamakan Allah nggak? Enggak. Saya tidak mau, saya kalau doa itu pakai bahasa Indonesia. Saya tidak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Cina, nggak pakai bahasa Inggris. Karena Allah maha mendengar. Benar nggak kalau seperti itu? Benar nggak? Saya tidak berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Benar apa salah? Benar apa salah? Letak kesalahannya dua. Di mana? Satu, letak kesalahannya di orang. Dia berarti telah menyamakan Allah dengan orang. Apa itu orang? Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil yadin, masya bi'alatil rijlain, dhaqa bi'alatil qalb. Orang itu melihat dengan alat. Jawab, melihat dengan alat. Mendengar dengan alat. Berbicara dengan alat. Lidah. Menyentuh dengan alat. Berjalan dengan alat. Merasa dengan alat. Itu namanya orang. Butuh kepada sesuatu. Butuh mata untuk. Butuh telinga untuk. Itu orang. Nah, apakah Allah seperti itu? Hah? Itu satu. Dan andaikan dia nggak bawa orang, andaikan Dudung nggak bilang orang, dia cuma bilang karena Tuhan bukan Arab, tetap juga itu menistakan agama. Kenapa? Karena berarti dia mensifatkan Allah punya etnis. Apa etnisnya? Arab. Sedangkan Allah tidak beretnis, tidak berbangsa, dan tidak serupa dengan makhluk ciptaannya dengan apapun. Betul? Betul. Nah, makanya sekarang saya tanya, ini penistaan bukan? Penistaan bukan? Penistaan bukan? Merusak akidah bukan? Ini merusak akidah.
kita tegur, kita nasihati, kita kritik. Kita kritik malah kita dilaporkan. Udah gitu yang ngelaporinnya bukan Dudung lagi. Yang ngelaporinnya orang lain, saudara-saudara. Yang ngelaporinnya orang lain. Udah begitu, pernyataan seperti itu ada yang bela. Bahkan ulama ikut membela, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, saya pesankan kepada kalian semua yang hadir di ini majelis, cukup selama ini kalian bungkam, selama ini kalian diam. Sekarang saatnya bagi kalian untuk bangun, untuk bangkit lawan kezoliman. Dari manapun datangnya kezoliman itu, dari manapun datangnya kemungkaran itu, dari manapun datangnya ketidakadilan itu, mau dari pejabat, mau dari pemerintah, mau dari ulama, mau dari ustadz, mau dari siapapun. Kalau mereka melakukan kezaliman, mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam, merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat, maka wajib bagi kalian para pemuda-pemudi Indonesia bangkit melawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya tanya semuanya, siap berjuang? Siap berjuang? Siap bangkit? Siap melawan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kalau orang-orang di luar sana saja mereka berani membela Dudung yang telah menistakan agama, yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Orang-orang di sana berani membela. Kenapa? Kalau mereka saja berani bersuara untuk membela kezoliman, untuk membela yang telah menistakan agama, terus kenapa kita tidak berani untuk melawan yang menistakan agama Islam, saudara-saudara? Kalau mereka berani membela, maka kita harus lebih berani untuk melawan. Betul? Betul. Oleh karena jangan pernah takut, jangan takut. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran dan melawan kezaliman. Ini Bahar bin Smith di berita. Bahar bin Smith berani ceramah karena ada backing. Backingnya siapa? Cikehas. Backingnya siapa? Cendana. Backingnya Habib Bahar Cikeas katanya. Backingnya Habib Bahar Cendana. Ada aja fitnah ini. Untung saya bukan tukang lapor. Kalau saya tukang lapor, udah saya laporin. Ya, fitnah. Cuma saya bukan tukang lapor. Gak ada backing. Backing saya siapa? Mau tahu? Allah. Saya menggantungkan harapan saya kepada Allah. Hidup mati saya serahkan kepada Allah. Kalau emang udah saatnya mati, mau dimanapun, mau kapanpun ya mati. Mau di dalam baja, tembok baja kayak gimana, tetap aja mati. Tapi kalau belum mati, walaupun kepala terpisah dari jasad, ya gak bakal mati kalau belum saatnya untuk mati. Ada lagi yang fitnah, bukan hanya itu. Bahar bin Smith dan bahasanya mereka, Bahar bin Smith dan Rizik Syihab itu dana mereka hidup mewah karena didanai. Ada majikannya katanya, ada bosnya. Ada memang majikan kita ada. Majikan kita ada. Siapa majikan kita? Allah. Siapa majikan kita? Rasulullah. Siapa majikan kita? Para sahabat Nabi Muhammad, para as-salafun saleh, yang dimana kitab-kitab beliaulah yang kita pakai untuk menyampaikan hal-hal dalam ceramah, saudara-saudara. Enggak ada. Kita orang, saya udah bilang kan, saya baru keluar dari penjara, langsung saya ceramah. Saya udah bilang, resikonya kita orang ini, ya, paling kecil itu di penjara. Itu paling kecil. Paling besarnya dibunuh, diracun, dimusnahkan, dihilangkan, dibinasakan, ditiadakan. Bisa dicincang-cincang tubuh kita, bisa jadi sampai halus, sampai nggak ada. Pokoknya itu risiko terbesar. Tapi kenapa kami rela mengambil risiko itu? Demi tegaknya agama Islam kakek kami baginda Nabi besar Muhammad.
Kenapa? Kami berani mengambil risiko tersebut demi bangsa, demi rakyat, demi Pancasila, dan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kami tidak rela dengan para penguasa, dengan para pemerintah yang semena-mena, seenak-enak udelnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing, saudara-saudara. Sehingga kami ambil resiko tersebut. Penjara paling rendah, dibunuh itu yang paling berat. Makanya sering saya sampaikan, bagi Bahar bin Smith, jangankan cuma di penjara kecil-kecil. Jangankan cuma di penjara, saya Bahar bin Smith, demi Allah, demi Islam, demi para ulama, demi para habaib, demi para kiai, demi bangsa, demi Merah Putih, demi Garuda, demi Pancasila, demi UUD 45, demi kedaulatan Indonesia, demi NKRI, demi bangsa dan rakyat Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya nggak ada urusan. Saya tidak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Saya takut kepada Allah. Nggak ada saya takut kepada makhluk siapapun, mau jenderal, mau presiden, mau siapapun, tidak ada. Rasa takut saya hanya kepada pencipta saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara, bangkit. Cukup selama ini kalian diam, bungkam terhadap kezoliman-kezoliman. Saya tanya semua yang hadir, khususnya pemuda-pemuda, siap bangkit? Siap bangkit? Siap berjuang untuk Islam? Siap berjuang demi NKRI? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI harga apa? Ya, kurang keras. NKRI, Pancasila, Merah Putih, UUD 45. Bagi kita itu sudah final, sudah harga mati. Makanya kita berani melawan para koruptor, melawan para pengkhianat bangsa. Tidak akan berhenti sampai mati. Sir wala takif, tidak akan mundur. Kami akan maju terus, walaupun jasad dan jiwa kami harus hancur, saudara-saudara. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ceramah semenjak keluar penjara, ya, mulai dari Bekasi itu Keranji, tempat Habib Umar Al-Aidid, sampai saya ceramah Jawa Barat, saya ceramah keliling DKI, ya, terus ceramah keliling Depok dan sekitarnya. Itu semua kebanyakan sebelum acara dan sesudah acara panitia didatangi oleh pihak kepolisian. Saya mau tanya, panitia ini didatengin nggak? Panitia yang sekarang didatengin nggak? Enggak. Alhamdulillah. Soalnya sebelum saya ceramah di sini tadi, panitia yang acara harusnya kan tadi kan acara pagi tuh di Babelan. Karena saya ketiduran, saya bangun jam 2-an, jam 2, jam setengah 3. Jadi saya datang, kesian mereka udah nunggu kan. Jadi tadi udah nggak ada orang. Tapi begitu saya datang, langsung full rame, masyarakat yang ngumpul semua. Akhirnya di situ saya sampaikan permintaan maaf. Saya tanya, gimana? Oh iya Beb, kita didatengin sama dari TNI, dari Polri, begini. Banyak, saudara-saudara. Terus emang kenapa? Iya, mereka tanya, kenapa sih yang ceramah harus Habib Bahar? Emang nggak bisa penceramah yang lain? Jadi kalau acara penceramahnya Bahar bin Ali bin Smith, kebanyakan didatangi sama pihak polisi. Pertanyaannya, kenapa kok hanya acara Bahar yang ceramah Bahar bin Ali bin Smith? Saya tanya, banyak nggak acara maulid lain? Banyak nggak? Banyak nggak yang penceramahnya bukan Bahar bin Smith? Banyak nggak? Nggak didatengin sama mereka. Yang
Yang didatengin hanya acara yang ceramahnya Bahar bin Ali bin Smith. Wow, didatengin saudara-saudara. Ada yang sampai bahkan bikin surat pembatalan. Ada. Kami punya data-datanya semua lengkap. Kami punya data-datanya. Kami punya ada surat pembatalan yang dibatalkan, kami punya. Ada intimidasinya, foto-fotonya, videonya, semua kami punya dan akan kami laporkan kepada Skrim Polri dan ke Mabes TNI. Kami ingin bertanya, apa maksudnya ini? Kenapa kok hanya Bahar bin Smith saja yang acara? Bukankah ini negara demokrasi, betul? Negara demokrasi, betul? Setiap masyarakat, setiap warga, setiap rakyat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing, betul? Oh, karena Habib Bahar itu ceramahnya menyebabkan keresahan. Saya tanya, barusan saya ceramah, saudara-saudara dengar kan? Resah nggak? Resah nggak? Menurut pendapat saudara-saudara, dalam ceramah saya tadi, saya membela apa? Terus negara, terus rakyat. Merasa resah nggak? Berarti kalau tidak meresahkan masyarakat, yang resah siapa? Bukan pemerintah. Saudara-saudara, mulut saya ini kayak alkohol. Bapak-bapak tahu alkohol? Kulit kalau ada luka kena alkohol sakit nggak? Perih nggak? Kalau nggak ada luka dingin nggak? Adem nggak? Itu mulut saya. Kalau ada yang orang merasa tersinggung dengan omongan saya, berarti ada borok, ada luka yang nggak benar itu di hati. Kalau nggak ada apa-apa, ya adem-adem aja, betul? Adem-adem aja. Jadi yang bikin rusuh, yang bikin provokasi bukan kita orang. Yang bikin marah, umat jadi marah, ini jadi marah, ya mereka itu yang tukang lapor. Orang kita nggak ngelaporin apa-apa kok, betul? Makanya satu saat nanti sering saya bilang, panitia, ente mengundang anak? Iya Beb. Benar? Iya Beb. Gak usah deh, yang lain aja. Enggak Beb, masyarakat maunya Habib. Oh gitu, iya. Saya tanya di sini, panitia yang ngundang ini, ya, yang ingin saya datang ke sini panitia apa masyarakat? Jawab, jawab. Siapa yang ingin saya datang? Siapa? Jawab. Masyarakat bagian dari rakyat bukan? Rakyat bukan? Rakyat bukan? Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Kendaraan dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rakyat. Layani rakyat, bukan malah diintimidasi, diteror. Kalau yang ceramah bukan Habib Bahar boleh. Sampai segitunya, bayangin. Ini Habib Bahar ceramahnya menebarkan kebencian. Emang betul menebarkan kebencian. Nah, jadi nanti kalau ada panitia yang mengundang saya, terus ada polisi atau dari tentara atau dari aparat pejabat RT RW lurah camat atau siapapun nanya, ngomong, Habib Bahar ini kan ceramahnya kan menyebarkan kebencian. Jawab, iya benar. Habib Bahar memang menyebarkan kebencian. Kebencian terhadap apa? Kebencian terhadap kezoliman. Habib Bahar menyebarkan kebencian terhadap apa? Terhadap kezoliman. Terhadap apa? Terhadap kemungkaran. Terhadap apa? Terhadap kemaksiatan. Terhadap apa? Terhadap ketidakadilan. Berarti kalau ada yang melaporkan ceramah Habib Bahar atau tersinggung bilang ceramah Habib Bahar menebarkan kebencian, berarti dia adalah pelaku kezaliman. Iya kan? Masuk akal nggak? Iya dong. Karena yang kita lawan kezaliman. Iya, jawab aja. Iya, Habib Bahar menyebarkan kebencian. Kebencian kepada kezaliman. Bapak ngelakuin kezaliman nggak? Enggak. Ya udah, gak ada urusan kalau gitu. Kalau bapak merasa, berarti bapak pelaku kezaliman. Gak apa-apa, saya batalin Habib Bahar. Bapak yang ceramah. Betul? Makanya panitia jangan takut. Jangan pernah takut. Yang kita ini saya menyampaikan semuanya berdasarkan dalil.
Saya punya marojinya semua. Yang saya sampaikan ada maroji. Tahu maroji? Nanti tanya aja sama Ki Abdul Hadi apa itu maroji. Referensi semuanya ada. Makanya itu bilang, saya kalau pribadi saya mau dihina, dicaci, dimaki, lah biarin terserah, bodoh amat. Orang saya mandi di jacuzzi jadi masalah. Habib Bahar mandi di jacuzzi. Astagfirullahaladzim. Giliran saya mandi di kali nggak jadi masalah. Jadi aneh-aneh nih orang, tapi terserah lah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Pejabat-pejabat kita, pemerintah kita, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Allah kasih petunjuk sehingga menjadi pejabat dan pemerintah yang melayani rakyat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah juga kita doakan. Agar apa? Agar ulama-ulama yang dekat pemerintah bisa apa? Allah kasih hidayah kepada mereka agar bisa memberikan hidayah kepada para pejabat. Kita doakan Allah berikan petunjuk kepada para ulama yang dekat pejabat agar mereka bisa memberi petunjuk kepada para pejabat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya tanya semua masyarakat Pekayon yang hadir di sini, siap bela Islam? Siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela bangsa? Siap bela rakyat? Siap bela Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang membangun pondok pesantren. Jadi saya harapkan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan pondok pesantren kami. Khususnya ibu-ibu. Ini ibu-ibu pemegang kekuasaan harta suami. Sebab saya lihat muka-muka bapak-bapak di sini muka takut istri semua ini. Ya. Nanti sorbannya duluin yang di panggung. Ibrahim, lihat. Nanti sorbannya duluin yang di panggung. Kiai-kiainya dulu ini. Kiai-kiai Habibnya ini. Palak-palak ini. Ambilin duitnya, banyak duit ini kiai-kiai ini. Cuma pada pelit-pelit. Dahuluin yang di panggung, baru nanti ibu-ibu sama bapak-bapak semuanya ya. Sambil kita menyanyikan Mars Pembela Rasulullah. Nanti dipimpin saya punya anak Said Ibrahim bin Ali bin Smith. Dan saya ingin mengklarifikasi. Dengarkan semuanya. Bahwasanya kemarin ada selembaran. Di situ tercantum foto saya punya anak Ibrahim. Yang dimana saya punya anak berkata di situ seakan-akan berkata selamat atas terpilihnya Gus Yakut Khalil Nafis sebagai ketua NU. Itu bukan saya punya anak. Ada orang-orang di sekeliling anak saya yang tidak benar, yang bikin pamflet-pamflet pernyataan seperti itu, yang bikin malu saya punya anak Ibrahim dan bikin malu saya Bahar bin Ali bin Smith. Ya, jadi tidak ada itu. Tidak ada. Saya punya anak, kami tidak pernah bikin seperti itu. Makanya saya mau cari siapa itu orang yang bikin seperti itu. Kurang ajar itu. Ayo semuanya, yang semangat. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Walau
menyerahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah berdarah, menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah.